udah 2 kali Superwoman dipanggil untuk dipanggil keterangan udah mulai mangkir. Jadi logo PSMS Medan ini adalah heritage-nya, dan itu oleh atas kesepakatan hukum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Dalam situasi pandemi corona ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita harapkan juga nantinya kalau ada rencana vaksin untuk tim PSMS, kami akan juga melibatkan rekan-rekan wartawan kalau memang bisa dijoinkan supaya lebih cepat, lebih bagus. Hari ini kami mengundang bapak-bapak wartawan dan media terutama untuk sebenarnya sharing sambil menunggu kehadiran Pak Mulyadi Simatupang selaku penanggung jawab dan manajer tim PSMS Medan. Nah, jadi di dalam pertemuan hari ini yang mau kami nyampaikan dan kami sampaikan nanti melalui Pak Mulyadi adalah tentang keputusan dari Mahkamah Agung tentang perkara PSMS yang dulu dari pengadilan. Jadi waktu diputuskan di pengadilan dulu perkara nama dan logonya. Jadi perkara nama dan logo dulu diputuskan di pengadilan, kita menang. Kemudian yang melawan kita itu banding sampai ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung sesuai dengan keputusan nomor 1413K garis miring PDT garis SUS garis AKI 2020 diputuskan di sana PSMS lah sekarang ini kita tanggal 22 Februari 2021 beberapa belum sampai sebulan atau 1 bulan yang lalu lah kita anggap bahwa itu disahkan di mahkamah bahwa itu dikembalikan menjadi yang punya itu adalah masyarakat Sumatera Utara. Jadi masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai PSMS itu tidak punya. Jadi tidak ada diklaim nama dan logo itu yang dimiliki seseorang oleh Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Muda Perdata Dr. Haji Aswandi SASENO ditandatangani. Nah, untuk selanjutnya yang lebih pas dan detail menerangkan soal tergugat dan menggugat dan kami kemarin dengan Pak Bambang ini selama setahun lebih ini balik ke Jakarta ke Departemen Hukum dan HAM. Kemudian kami juga ke polisi dipanggil, diperiksa segala macam di Ditkrimsus segala macam. Nah, ini semua sudah selesai. Artinya yang kami sampaikan ini adalah supaya sponsor atau pihak-pihak lain yang mau membantu PSMS sudah tak khawatir lagi. Artinya mereka sudah siap gitu. Jadi jangan lagi nanti kami bantu tiba-tiba ada yang komplain, ada yang begini, ada yang begitu kan gitu. Jadi ini sudah full untuk itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Belum saya selesai, Pak Mulya pun sudah sampai. Sampai kan gitu. Jadi ya itu dia artinya karena waktu beliau juga mepet, biar beliau di tengah, saya yang Bambang yang geser ke sana. Oke. Biar tadi dijelaskan. Ya. Udah Pak. Ya. Mau lihat deh. Mohon maaf kawan-kawan sekalian karena keterbatasan waktu Pak Mulyadi tadi sudah disampaikan karena beliau ada rapat dengan pendapat di DPR dan sudah kita baru mulai mukadimah. Mungkin sebelum ke Pak Bambang sedikit dari Pak Mulyadi dulu memberikan keterangan, selanjutnya Pak Bambang masalah teknisnya. Silakan Pak Mulyadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Mas Bambang sebagai kuasa hukum SMS, kemudian para awak media yang kami hormati. Hari ini perlu kami sampaikan, saya sebagai manajer SMS, untuk menjelaskan ya, agar tidak terjadi berita kesimpang siuran mungkin yang selama ini sudah sama-sama kita dengar terkait permasalahan logo PSMS, logo dan nama ya. Jadi nanti secara teknis kuasa hukum kita Pak Bambang nanti bisa menjelaskan, tetapi yang jelas bahwa terkait masalah logo dan nama sudah tidak ada persoalan lagi, dan sudah milik masyarakat Sumatera Utara, dan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Bambang. Dan perlu juga diketahui bahwa selama ini ada yang mengklaim bahwa nama dan logo itu milik seseorang, milik pribadi, dengan adanya putusan ya dari Mahkamah Agung ya, di mana kasasi orang tersebut ditolak. Artinya secara sah logo dan nama PSMS ini milik publik atau milik masyarakat Sumatera Utara. Ini perlu disampaikan, perlu lagi dipertegas agar tidak terjadi kesimpang siuran dan keraguan mungkin dari sponsor atau dari pihak-pihak terkait yang tentunya nanti bisa memberi donasi atau hal-hal positif maupun sponsor kepada PSMS untuk kemajuan PSMS, baik nanti di dalam mengikuti Liga 2 maupun di dalam hal lainnya. Mungkin secara teknis, secara singkat, dan persilakan Pak Bambang sekaligus saja nanti menyampaikan kronologis ya terkait permasalahan logo dan nama PSMS. Kami persilakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ki, Pak Mul, dan kawan-kawan rekan-rekan media. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kronologis kenapa terjadinya pengakuan itu. Di awal pada tahun 2013 bulan Agustus, seseorang yang mengaku namanya Sukrewadi datang ke Ditjen Haki menyatakan mendaftarkan bahwa dia telah mendaftarkan membuat logo yang kita kenal namanya PSMS Medan gitu. Berangkat dari situ didaftarkanlah logo itu dan dinyatakan dia sebagai pencipta logo itu, dan dia membuat pernyataan di Ditjen Haki di daerah Sumatera bahwa dialah pencipta sesungguhnya. Ini ada bukti sama kita semua. Nah, dia nyatakan sebagai pencipta. Di saat PSMS Medan sudah mulai berkembang dan mulai maju dalam persepak bolaan, datanglah surat ke PSMS Medan yang menyatakan mensomasi bahwa kepengurusan PSMS Medan wajib bayar 6 miliar kalau mau pakai logo PSMS yang diklaim sebagai miliknya Sukrewadi dan diciptakan oleh Sukrewadi gitu. Lalu kita berdasarkan kesepakatan kepengurusan PSMS Medan melakukan gugatan kepada Sukrewadi. Dimulai pada gugatan tahun 2019. Kita melakukan gugatan. Di situ dinyatakan oleh pengadilan putusan yang dinyatakan NO bahwa gugatan dia tidak diterima, eksepsi dia pun gugatan kita tidak diterima, dan eksepsi dia pun ditolak. Setelah sama-sama NO, kita melakukan upaya hukum lagi. Pada tahun 2019 kita melakukan gugatan dan itu dimenangkan. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah milik PSMS Medan dan dinyatakan Sukrewadi tidak punya etikat baik dalam hal pencipta, dan dia dibatalkan ciptaannya oleh putusan pengadilan niaga Medan. Karena dia juga kurang puas, dia melakukan pelaporan ke Polda Sumut bahwa kita menggunakan logo itu. Dipanggillah kita dalam hal ini sebagai saksi mengarah kepada perbuatan penipuan dan penggelapan tentang logo. Berjalannya waktu, keluar putusan dinyatakan sebagai pemenang, dia keberatan balik. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah disampaikan Bang Julius tadi, setelah setahun lebih keluarlah putusan
dan dinyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah heritage miliknya Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mengikat ini, tidak diperkenankan Sukrewadi menyatakan sebagai miliknya. Dan kita sebagai kuasa hukum melakukan upaya-upaya hukum. Contoh dengan melaporkan Sukrewadi kembali ke Polda, dan kita sudah membuat laporannya. Sekarang lagi berproses, mulai dari tingkat sidik, sekarang sudah naik ke penyidikan. Dan kabar terakhir saya dengar dari kawan-kawan Polda, udah 2 kali Sukrewadi dipanggil tingkat terakhir dan mulai mangkir. Jadi logo PSMS Medan ini adalah heritage-nya, dan itu oleh atas kesepakatan para kepengurus dan pimpinan PSMS kita menyatakan bukan kita punya juga, dan dinyatakan sebagai heritage-nya. Maka kemarin dulu saya berangkat ke Jakarta, karena ini berproses masalah hukum, saya mengajukan ke komisi banding, dan komisi banding hakim menyatakan bahwa itu sudah diterima dan dinyatakan ini harus didaftarkan kembali oleh PSMS Medan sebagai heritage-nya Sumatera Utara. Jadi bukan Medan, khususnya Medan, heritage, simbol gitu. Jadi kenapa Sukrewadi dengan sebagai penciptaan? Karena di dalam pasal 45 tentang Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang dengan sengaja mempergunakan itu akan bayar royalti sama dia. Termasuk PSMS Medan. Harus membayar kalau pakai. Jadi kalau besok di seluruh teladan orang pakai logo PSMS Medan seperti itu, supir bisa panggil polisi untuk tangkap karena tanpa izin saya pakai baju itu. Tapi alhamdulillah berkat doa kita kali Sumatera di PSMS itu dinyatakan sebagai heritage. Bisa jadi kita bilang semacam cagar, kalau apa ya bahasanya, warisan. Jadi warisannya Kota Madia Medan. Saya rasa cukup. Kalau ada teman-teman wartawan mau bertanya, oke, silakan ke Pak Mul boleh, ke PP boleh, ke saya boleh. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi sudah tadi penjelasan pembukaan dari saya, kemudian selaku manajer Pak Mulyadi sudah menerangkan, dan kemudian oleh yang pakarnya Pak Bambang Abimayu selaku pengurus PSMS bidang hukum sudah menjelaskan, dan sudah berkali-kali ke Jakarta, ke Polda, kemana semua sudah diperiksa, saksi-saksi ahli sudah diperiksa, dan putusan Mahkamah Agung nomor 1413 bagaimana tadi saya sampaikan sudah kita terima. Jadi mungkin kepada kawan-kawan sekalian tinggal dikembangkan beritanya, dan kalau ada yang mau bertanya silakan satu persatu. Ya, dari Kompas. Ya, tadi sudah dinyatakan sebagai heritage. Nah, kita sendiri PSMS itu bagaimana sifatnya? Apakah tetap diperbolehkan atau ada hal-hal lainnya yang harus dikerjakan lagi ke depan? Secara teknis logo itu tetap kita pergunakan sebagai, karena di dalam putusan itu dinyatakan sebagai milik PSMS Medan gitu. Itu menyatakan heritage adalah baik hatinya pimpinan PSMS, nggak mau juga pimpinan PSMS, heritage kewarisan Sumatera Utara gitu. Jadi alangkah bahagianya kita juga nggak klaim itu kita punya, tapi heritage-nya Sumatera Utara. Berarti tidak masalah. Tidak masalah, sepanjang dipergunakan dengan baik dan tidak digunakan sebagai alat meras atau apa seperti yang Bonus Sukrewadi itu tidak jadi masalah. Mungkin itu dijelasin juga soal yang ke dirjen kekayaan intelektual itu gimana? Sekarang sekitar kemarin dulu ada kira-kira berapa bulan lalu saya ada ngomong sama saya suruh berangkat oleh Pak Mul, karena kita berperkara, jadi kita nggak bisa daftar langsung, kita harus ke komisi banding. Di komisi banding itu udah dimenangkan. Jadi kita sekarang mau pengajuan permohonan tentang pendaftaran logo itu kembali. Atas nama PSMS Medan. Berarti tidak apa ya, bukan BT atau tidak, tapi bukan sampai PSMS Medan. Karena itu sudah dibilang oleh pembina kita, heritage-nya aja bahwa itu milik masyarakat Sumatera Utara. Sudah, kita tidak mau klaim itu punya kita. Jangan kapan mau kita Mungkin dalam minggu ini Pak Mulya, kalau ada luang waktu kita bisa ke sana mendaftar itu kembali, dan atas arahan pembina kemarin saya sudah ngomong, apapun pemerahan PSMS sekarang yang berkaitan dengan harus tuntaskan. Jangan ada. Jadi mudah-mudahan insya Allah di menjelang Liga 2 ini kita sudah clear semua perusahaan. Bersih. Pak, Ya. Jadi keputusan ini dan keputusan EMA ini sudah bisa dikatakan final. Final. Kira-kira masih ada ruang lagi nggak, peluang orang untuk
membuat kembali masalah hukum. Kalau itu karena kita mengambil ajus hukum, silahkan aja. Tapi sepanjang ini putusan sudah inkrah, kita tak boleh menggunakan itu. Ya mana tahu dunia terbalik kan, dinyatakan memang ada saksi yang menyatakan bahwa Supriyono pemilik. Karena logika hukumnya seperti ini. Seorang yang lahir tahun 1967 menyatakan di hakim dialah pencipta. Makanya kemarin dulu waktu kita panggil Nobel untuk Sila sebagai saksi, saya tahun 53 di Rusia udah pakai logo ini gitu. Di situ logika hukumnya berkata. Jadi kalau dia mau apa sih nama, mau kasa PK atau gimana, silakan. Cuma ini menjadi ketetapan bahwa ini heritage-nya Sumatera Utara, bukan cipta Supriyono. Karena kita sendiri pun nggak tahu siapa penciptanya itu. Kita belum lahir. Tapi dia tidak bisa seperti yang menggunakan pasal 45 Undang-Undang tentang hak itu untuk mengambil royalti lagi kepada pihak manapun. Karena ada beberapa sponsor itu digugat sama dia harus membayar. Dengan adanya ini mudah-mudahan kawan-kawan media mensebarluaskan, boleh siapapun boleh bergabung ke SMS, boleh memberi sumbangan moral atau material, kita terima. Baik masukan apapun untuk perkembangan kemajuan sepak bola SMS Medan. Artinya Pak, ini kan sudah clear. Sudah. Tidak boleh lagi mengatasnamakan pribadi atau kelompok. Tidak boleh. Miliknya nih. Milik dia. Kalau ada yang seperti itu bisa kita Kembali. Karena mungkin. dalam putusan Mahkamah pembatalan cipta bunyinya, pembatalan cipta. Saya sudah beberapa kali kawan-kawan mulai baca, menolak keseluruhan dan membatalkan pencatatan cipta. Jadi dia sudah tidak bisa mengaku sebagai pencipta. Jadi dia dikategorikan perbuatan tidak menyakitkan baik. Dalam putusan itu disebutkan juga tidak menyakitkan baik. Kenapa? Dia mengambil keuntungan. Nah, kalau dulu dia melaporkan ke SMS Medan, sekarang mereka sudah melaporkan dia. Dan sekarang sudah berjalan dari mulai sidik ke penyidikan. Ada beberapa orang-orang yang memberi keterangan, termasuk tim saya sudah belabar ke Polda gitu. Jadi tunggulah kawan kepolisian apa nanti dia menerapkan pasal apa dia yang cocok untuk Supriyono ditambah dengan Mahkamah Agung ini gitu. Kalau pas apa yang kita apa itu Pak? Apa? Kepada terlapor Iya, apa yang lapor? terkait apa itu pasalnya? Pasalnya saya lapornya dulu masih pasal tentang keterangan palsu. Ya, keterangan palsu. Nanti mungkin pasal 263, 266 mungkin ada kena ada korban-korban jadi ke junto ke perbuatan penipuan penggelapannya lagi gitu. Jadi dia memujuk orang dengan rangkaian kata-kata bohong, menyatakan dia punya aku, kau serahkan duit, Pak. Nanti silakan, nanti mungkin saksi melaporkan dia sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan, tapi kita pada dasarnya pada pasal 263, 266 melaporkan dia. Terserah nanti pihak penyidik di mana kita nggak campurin ranahnya, tapi kita sudah melaporkan ini di Poldasu dengan nomor laporan STPL 858P/2020 Sumut SPKT dan sudah naik ke Dirkrimum kayaknya menanganinya. Kalau dulu kita dilaporkan ke Bimsus, sekarang kita di Dirkrimum. Dan laporan di Dirkrimum kita mengajukan proses SP3 saat ini atas laporan dia. Bang, nanya, ini kan sebagai heritage ya, artinya ada ini enggak jadi wewenang pemerintah daerah? Oh tidak ada, murni pemerintah daerah tidak mencampuri ini. Nah, maksudnya nanti misalnya terjadi suatu hal kan, heritage ini kan dia artinya jadi warisan daerah, berarti kan ada pemerintah yang Tidak. Saya tentang teknisnya pemerintahan menguasai enggak, tapi dinyatakan sebagai inilah apa saya bilangnya? Inilah simbolnya Sumatera Utara, inilah simbolnya Medan gitu. Warisan Sumatera Utara. Itu saya nggak tahu apa nanti di belakangan hari, tapi yang jelas kalau sudah heritage sama kayak Istana Maimun kan nggak ada boleh ngaku tuh punya keluarga sultan, tetap jadi cagar budaya kan. Saya mengatakan jadi cagar, jadi benda yang dilindungi gitu. Tentang gambarnya, gambar ini adalah gambar yang miliknya masyarakat Sumatera Utara. Nah, tentang nanti pemerintah daerah saya rasa tidak ada kewenangan juga. Tapi kalau pemerintah daerah menggugat diri punya, saya walau alam. Mungkin saya pun maju kalau gugat class action dinyatakan milik Pemprov, suruh saya marah atau miliknya Pemko Medan. Tapi kalau punya PSMS saya terima kasih, oke. Saya nyatakan punya PSMS.
Jangan kait-kaitkan lah mentang-mentang bos luar PSMS, enggak. Saya rasa nggak segitu dah pemikiran pimpinan kita. Malah dia kalau kemarin instruksikannya itu jadi milik Pemprov, bisa. Bisa. Tapi dia dengan ikhlas menyatakan ini heritage-nya Bang. Inilah identiknya bolanya Medan. Gitu. Jadi istilah-istilahnya. Baik, terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Mul juga mau ke DPR lagi, ada rapat. Masih ada kesempatan terakhir yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Mungkin ke manajemen aja tadi. Hah? Ke manajemen dengan keluarnya keputusan ini, Ya. bagaimana perasaan manajemen lah sekarang dengan ini plong Pak? Sekarang perasaan manajemen sudah plong. Dan mudah-mudahan kita 2021 ini benar-benar tidak lagi berpikir masalah non teknis hal-hal seperti ini. Jadi kita fokus kepada pelatih, pemain, dan tentu fokus kepada prestasi PSMS untuk mengangkat ke Liga 1. Inilah dengan adanya. Berarti Pak Mul dengan ini artinya bisa lampu hijau juga bagi PSMS ya untuk membuka sponsor yang Ya, jadi siapa saja sekarang ini tidak perlu takut ya untuk mendukung PSMS, termasuk sponsor, dan ini menjadi satu angin segar bagi PSMS, bagi masyarakat Sumatera Utara, dan kami berharap ya kawan-kawan media juga mendukung agar ya siapa saja bisa ya mendukung PSMS, baik itu melalui tulisan-tulisan maupun kalau ada dana silakan hadir di sini, sama-sama kita membesarkan PSMS kita. Jadi tidak ada lagi kita di dalam saling katakanlah mengecilkan PSMS itu sendiri. Jadi keluar dari putusan Mahkamah Agung ini menjadi satu gairah ya, gairah dan katakanlah PSMS kembali ke titanya lah ya. Oke. Ya, terima kasih ya. ini saling Yang survei wali mengklaim gitu. apa foto berkasnya maksudnya gitu. Yang kita melaporkan survei wali. Untuk berdoa, Bang. Abang itu berdiri dia. Ya Bapak